Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di salah satu program KKN PPM UGM 2020 Unit Ketahun Bengkulu Utara, Desa Fajar Baru, Subunit 1. Program kali ini yaitu pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga oleh saya, Fitra Clara. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, apa itu kompos dan pengomposan? Yang kedua, apa saja yang bisa dijadikan pupuk kompos? Yang ketiga, bagaimana cara membuat pupuk kompos? Dan yang keempat, bagaimana sih penggunaan pupuk kompos? Apa itu kompos dan pengomposan? Kompos yaitu pupuk organik yang dibuat dengan cara menguraikan sisa-sisa tanaman dan hewan dengan bantuan organisme hidup. Sedangkan pengomposan merupakan proses perombakan atau dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan lingkungan yang terkontrol dengan hasil akhir berupa humus dan kompos. Manfaat kompos: memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah, meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman. Kualitas tanaman yang dipupuk dengan kompos cenderung lebih baik dibanding dipupuk dengan pupuk kimia. Hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak. Serta meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. Sampah apa saja yang bisa dijadikan kompos? Semua bahan organik bisa dikomposkan. Misalnya sayur, buah, kertas, kotoran hewan ternak, dan lain sebagainya. Namun tulang, tanduk, dan rambut sulit dijadikan kompos sehingga tidak disarankan. Cara pembuatan pupuk kompos. Alat dan bahan yang digunakan selain sampah organik yaitu wadah ukuran besar dengan tutup, sarung tangan, tanah, air. Cara kerja. Pertama, pemilahan sampah. Pisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Yang kedua, pengecilan ukuran. Hal ini dilakukan untuk memperluas permukaan sampah. Yang ketiga, penyusunan tumpukan. Masukkan tanah ke dalam wadah yang sudah diisi sampah organik. Ketebalannya disesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Siram permukaan tanah dengan air secukupnya. Masukkan sampah organik ke dalam wadah dan ratakan. Ketebalan sampah disamakan dengan ketebalan tanah. Tanah dimasukkan lagi sebagai penutup sampah. Keempat, wadah ditutup lalu dibiarkan selama 3 minggu. Kelima, penyaringan. Penyaringan dilakukan untuk memperoleh ukuran partikel kompos sesuai dengan kebutuhan, serta untuk memisahkan bahan-bahan yang tidak dapat dikomposkan yang lolos dari proses pemilahan di awal proses. Bahan yang belum terkomposkan dikembalikan ke dalam tumpukan yang baru, sedangkan bahan yang tidak terkomposkan dibuang sebagai residu. Untuk mempercepat pengomposan, dapat ditambahkan aktivator seperti cacing atau bisa juga menggunakan aktivator yang dijual di pasaran seperti Maros Bioactiva, Green Fosco JP1, Tomi, Orgadeck, Superdeck, Acticom, EM4, Stardeck, Starbio, Biopos, dan lain-lain. Ciri-ciri kompos yang baik. Yang pertama, berwarna coklat tua hingga hitam mirip dengan warna tanah. Yang kedua, tidak larut dalam air meski sebagian kompos dapat membentuk suspensi. Yang ketiga,
berefek baik jika diaplikasikan ke tanah. Yang keempat, suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan dan tidak berbau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.